Lukas 18 tersebut. Kita akan membaca di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membaca untuk kita semua. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan fokus pada ayat yang ke-8. Kita akan coba untuk bisa hidup di dalam iman yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Namun sebelum kita bicara lebih jauh lagi, Bapak Ibu Saudara perlu menyadari bahwa Matius 7 ayat 7 sampai 8 dengan jelas menunjukkan kita yang meminta akan diberi. Kita yang cari, kita akan mendapat. Kita yang terus ketuk-mengetuk, pintu akan dibukakan. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Saya kira itulah yang terjadi pada janda yang gigih ini. Ya. Firman ini digenapi di dalam hidup janda ini. Kemudian kita lihat juga, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Tuhan itu tahu yang baik buat kita, Bapak Ibu Saudara. Dan yang baik itu diberikan kepada kita. Yang terbaik itu diberikan kepada kita. Memang seringkali permintaan kita itu baik menurut kita, tapi tidak baik menurut Allah. Oleh sebab itu seringkali yang terjadi adalah Allah memberi yang baik menurut Allah, bukan menurut kita. Jadi Allah memberi yang terbaik kepada kita. Dan saya kira itu juga yang terjadi dengan janda yang gigih ini. Tuhan tahu itulah yang terbaik bagi janda ini, membela perkara janda ini, sehingga Tuhan memberikan yang terbaik bagi janda ini. Pembelaan kepada janda ini. Nah, kita ulangi lagi Bapak Ibu Saudara di dalam Lukas 18 ayat 7 sampai 8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, ia akan segera memberikan yang baik
kepada mereka. Ia akan membenarkan mereka. Namun menariknya adalah pada ayat 8 ada titik baliknya di sini. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat ada titik balik dari perumpamaan janda gigih ini. Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat apa sebetulnya maksud dari pertanyaan ini. Tiba-tiba ada titik balik ya dari pernyataan Tuhan Yesus ini. Kita akan coba untuk pahami makna iman di sini dalam pendekatan konteks jauh maupun dekat nats tersebut. Nah, dalam konteks jauh, yaitu dalam konteks kitab-kitab yang lain, ya, Bapak Ibu Saudara, saya katakan ini sebagai pendekatan kita yang pertama. Kita akan melihat makna iman dalam konteks kitab-kitab yang lain. Ini kitab Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi iman itu identik dengan orang benar, melekat pada diri orang benar. Nah, kita lihat sekarang dalam kitab Ibrani, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan lain kata, Allah itu menuntut iman dari kita. Tanpa iman, tidak mungkin kita itu berkenan kepada Allah. Jadi Allah menuntut iman. Jadi dari konteks jauh di sini kita bisa melihat, memahami Lukas 18 ayat 8 ini. Ketika Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi dengan lain kata, Bapak Ibu Saudara, berbicara Tuhan Yesus sedang menceritakan Allah Bapa yang memberi yang baik kepada kita, manusia. Dan titik baliknya sekarang adalah Tuhan Yesus sedang menekankan pentingnya manusia itu sekarang, nanti kalau aku datang, sebaliknya kamu manusia, kamu sudah kasih yang baik belum kepada Bapa? Kamu sudah memberi yang terbaik belum kepada Bapa? Aku kasih kamu sehat, aku kasih kamu makan, aku kasih kamu minum, aku kasih kamu harta, aku kasih kamu karir, aku kasih kamu semua yang baik buat kamu. Nanti Anak Manusia datang, pada konteks jauh ini kita bisa melihat Tuhan Yesus sekarang tanya, kamu itu sudah kasih belum yang terbaik kepada Bapa? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarkan ini menjadi perenungan kita. Sudahkah kita itu memberikan yang terbaik? Tuhan itu sudah kasih loh buat kita, semuanya buat kita. Sudah dikasih. Kasih karunia, pengampunan, kemurahan, kesehatan, kesembuhan, semua Tuhan sudah kasih. Nanti kalau Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus justru akan bertanya kepada kita, kamu sudah kasih yang terbaik enggak kepada Bapa? Nah, kita lihat sekarang juga dalam konteks dekat ya. Sebetulnya konteks dekat ini juga berbicara dalam hal yang sama, Bapak Ibu. Nah, ini saya katakan ini sebagai pendekatan yang kedua. Kita akan melihat makna iman dalam konteks
perumpamaan selanjutnya, lanjutan dari cerita yang diceritakan oleh Kristus itu. Di dalam Lukas 18 ayat 10, di situ saya akan baca untuk kita semua. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali sehari, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilan. Bapak Ibu Saudara bisa lihat dari sini perbedaan dua perumpamaan ini. Yang tadi, perumpamaan perempuan tadi itu doa minta-minta. Namun kemudian Tuhan Yesus menjembatani dengan sebuah pertanyaan, nanti anak manusia datang, adakah iman? Dengan lain kata, sudahkah kamu memberi yang terbaik kepada Bapa? Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan dengan perumpamaan ini, Bapak Ibu. Ini orang Farisi, doanya tidak minta, tapi doanya menunjukkan, Tuhan, aku sudah memberi loh kepadamu. Aku orang saleh, aku orang kudus, aku bukan pezina, aku tidak seperti pemungut cukai. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Aku memberi loh. Aku setia untuk melayanimu. Saudara, ini doa orang Farisi. Namun kemudian Tuhan Yesus hendak menunjukkan kepada kita. Iman seperti apa, memberi seperti apa yang Tuhan Yesus itu inginkan. Bukan seperti orang Farisi ini, yang tampaknya rohani, tampaknya suci, tampaknya mulia, tapi sebetulnya dia tidak memberi apa-apa kepada Bapa. Kalau kita lihat dalam konteks orang Farisi dan ahli Taurat, Tuhan Yesus berkata, apa yang mereka lakukan itu hanya dimaksudkan supaya dilihat orang. Jadi sebetulnya mereka itu hanya memberi kepada diri mereka sendiri. Mereka aktif di gereja. Mereka aktif dalam pelayanan. Tapi sebetulnya mereka itu tidak memberi kepada Bapa. Saudara, ini kualitas orang Farisi. Sebaliknya Tuhan Yesus hendak menunjukkan iman seperti apa itu. Memberi seperti apa itu yang Tuhan inginkan. Kita lihat pada perumpamaan berikutnya tentang pemungut cukai. Ya, Bapak Ibu Saudara. Di situ jelas dikatakan, Tuhan, aku ini orang berdosa. Saudara, Tuhan ingin kita itu melakukan kehendak-Nya. Apa yang menjadi kerinduan Bapa itu yang kita lakukan. Bukan hawa nafsu kita dalam pelayanan, bukan ambisi kita di dalam menjalankan ritual keagamaan, tetapi Tuhan itu ingin kita itu melakukan kehendak Bapa di dalam hidup kita. Nah, itu yang memang tidak gampang. Itu yang memang tidak mudah. Ya. Itu yang memang tidak mudah. Jadi Bapak Ibu Saudara, berdasarkan dua pendekatan tersebut, maka kita dapat pahami bahwa makna iman di sini itu berkaitan dengan kamu itu sudah belum memberi kepada Bapa. Jangan-jangan kita itu memberi seperti orang Farisi tadi. Saudara, kalau kualitas kita seperti orang Farisi, kita belum memberi. Kita belum memberi. Secara praktis, Nats ini menyatakan selama ini engkau selalu meminta dan meminta kepada Bapa. Sudahkah engkau memberi yang terbaik kepada Bapa sesuai dengan kehendak? Yaitu seperti pemungut cukai. Tuhan,
Kalau aku kau berkati, karena aku ini orang berdosa dan kau ampuni. Saudara, dia bisa melihat dirinya sendiri sebagai orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pelayanan-pelayanan, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, itu kualitasnya itu kualitas mengucukai. Dia bisa melihat dirinya sebagai orang yang senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, itu berarti kita memberi yang terbaik kepada Bapa sesuai dengan kehendaknya. Jangan sampai saudara Matius 7 ayat 21 ini terjadi kepada kita. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Jangan sampai. Ya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudara, seperti pemungut cukai ini. Kalau kita minta Tuhan kasih, itu tuh Tuhan sudah kasih yang terbaik buat kita. Tuhan sudah memberi yang terbaik buat kita. Tapi nanti waktu Tuhan itu Yesus datang, Tuhan Yesus itu bukan tanya, oh mujizatmu apa yang terjadi dalam hidupmu, bukan saudara. Tuhan sembuhkan kamu secara ajaib, sembuh dari sakit, puji Tuhan. Tapi Tuhan tidak akan tanya itu saudara. Karirmu yang cemerlang, ya, rumahmu yang bagus, mobilmu yang keren, Tuhan tidak akan tanya itu. Semua sudah dikasih kepadamu. Sekarang Tuhan tuh tanya waktu Tuhan tuh datang. Kamu tuh sudah kasih apa kepadaku? Kamu tuh sudah kasih apa kepadaku? Jangan sampai Matius 7, saudara, ayat 21 ini, saudara, ternyata Tuhan aku sudah bernubuat, aku sudah mengusir setan, aku sudah melakukan semuanya. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal. Karena kamu itu melakukan untuk dirimu sendiri. Kamu tidak memberi kepada. Saudara, sekali lagi, pada waktu anak manusia itu datang kedua kali, adakah ia mendapati engkau memberi yang terbaik kepada Bapa sesuai kehendaknya? Bukan hanya kita meminta-minta. Sudahkah engkau memberi yang terbaik? Bukan hanya meminta-minta. Saudara, biarkanlah ini menjadi perenungan kita malam hari ini. Untuk kita belajar bukan hanya meminta, tetapi kita juga memberi yang terbaik kepada Allah. Sekali lagi saya akan membaca dalam Lukas 18 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Semua sudah kukasih buat kamu. Yang terbaik kukasih buat kamu. Namun nanti waktu aku datang, kamu sudah yang kasih yang terbaik buat aku apa belum? Biarkan ini menjadi perenungan kita Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa.